Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladhi syarrafana بالتوحيد والسنة وأكرمنا بسلوك سبيل سلف الأمة. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واستنى بسنته إلى يوم القيامة. أما بعد. Kaum muslimin dan muslimat, para ikhwah wal akhwat, semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Pada kesempatan yang mulia ini, Allah kumpulkan kita di taman surga di dunia ini. Kita memohon kepada Allah, semoga kehadiran kita di taman surga di dunia ini merupakan sebab atau merupakan faktor utama, sebab yang paling utama untuk memasukkan kita dengan rahmat Allah ke dalam surga di akhirat kelak. Allahumma amin. Sebagaimana Allah kumpulkan kita di rumah Allah yang penuh berkah ini, yang dihadiri oleh para malaikat dengan mengembangkan sayap-sayapnya menaungi kita. Rahmat dan sakinah Allah yang turun menyertai kita semua. Sebagaimana disampaikan oleh Ustaz kita tadi. Sehingga kendati suasana dan cuacanya sedikit terasa panas, tapi ketenangan dan ketentraman senantiasa menyertai jiwa-jiwa kita semua. Alhamdulillah, inilah salah satu bukti keberkahan ilmu dan majlis taman surga seperti ini. Mari kita bergandengan tangan, saling ta'awun alal birri wat taqwa, untuk bersama-sama berjalan menuju ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, nikmat yang kalaupun kita berusaha untuk mengungkapkan rasa kegembiraan kita, sungguh lisan ini tidak mampu ya untuk melakukan hal itu. Dan juga jari jemari kita juga tidak akan mampu untuk menggoreskan ungkapan demi ungkapan, ya, menulis, merangkai kata demi kata untuk mengungkapkan kegembiraan tatkala kita bersua di sini karena Allah, di rumah Allah. Tiada yang menyatukan hati kita kecuali al-mahabbah fillah. Sehingga kita berharap dengan kecintaan berdasarkan, ya, karena Allah, kita nanti dinaungi di akhirat kelak di bawah naungan Allah. Tiada pada hari itu naungan kecuali hanya naungan Allah. Yauma la dhillah illa dhilluh. Jamaah sekalian rahimakumullah, salawat dan salam mari kita perbanyak mengucapkannya dalam setiap kesempatan dan waktu, menghiasi hari-hari dan waktu kita untuk bersalawat dan mengucapkan salam kepada uswah dan qudwah kita, habibuna wa sayyiduna wa syafi'una indallahi yaumil qiyamah, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala abdika wa rasulika Muhammad.
Sebenarnya saya duduk di belakang di sana, ya, menikmati untayan-untayan hikmah yang disampaikan Ustaz kita Farhan. Untayan-untayan hikmah yang mengembirakan hati sesuai dengan nama beliau Farhan. Saya berharap tadi beliau menyelesaikan penjelasan tentang hadis Irbad bin Sariyah tadi. Tapi saya tidak tahu kenapa beliau memutuskan. Tentunya para ikhwah yang hadir kecewa. Alisa kadzalik? Antum kecewa ya kan? Nah, hikmah dan pelajaran yang sungguh sangat banyak sekali. Bagaimana ketulusan jiwa para sahabat, kesungguhan mereka untuk mencari nasihat, kemudian makna takwa yang beliau sampaikan, ya, hakikat takwa, wasiat untuk taat pada penguasa dalam kebaikan, ya, kemudian solusi dalam menghadapi fitnah, terutama perpecahan dan munculnya berbagai kesesatan, kembali kepada sunnah, luar biasa. Sehingga saya secara pribadi, saya ingin beliau duduk di samping saya di sini, sehingga menambah, ya, thiqah. Antum tahu mana thiqah? Beliau tersenyum karena, ya, karena berjamaah itu lebih utama dari sendirian. Sahih ya jemaah? Sungguh indah, berjamaah itu sangat indah. Kebersamaan dalam hak, kebersamaan di bawah naungan sunnah, ya, kebersamaan kita di atas jalan sunnah ini, seperti sekarang ini, sungguh kenikmatan. Kalaupun, ya, orang yang terkaya di dunia ini menginfakkan hartanya tidak akan mampu mengumpulkan wajah-wajah yang berseri-seri ini yang diharapkan insyaallah menjadi penghuni surga. Gak bisa jemaah. Karena kita berkumpul bukan karena urusan dunia. Yang berbagai ambisi, visi, misi dan apalagi, ya, persaingan untuk merebut kekuasaan, kan begitu? Yang telah mencabik-cabik persatuan dan persaudaraan, dan begitu. Kita berkumpul karena Allah yang menyatukan hati kita. Nah, id kuntum a'da'an fa'allafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Sebelumnya mungkin kita tidak saling mengenal, mungkin saling terjadi permusuhan, tapi Allah satukan hati kita. Allafa baina qulubikum, sehingga kalian menjadi orang-orang yang bersaudara. Inilah tali ikatan, ya, yang paling kokoh di dunia ini sebagai bukti keimanan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada tali yang paling kuat, yang paling kokoh di dunia ini selain dari ikatan iman. Awthaqu ural iman al-hubbu fillah wal bughdu fillah. Ya. Ustaz, kalau kurang pas lafaz hadisnya diluruskan ya. Barakallahu fikum. Nah, jadi tali ikatan iman yang paling kokoh, yang paling kuat, cinta karena Allah dan membenci karena Allah. Jamaah sekalian rahimakumullah. Permasalahan yang menjadi bagian atau, ya, hal yang akan ana sampaikan tentang perkara-perkara yang menyelisih manhaj salaf. Beliau tadi berbicara tentang masalah takwa. Kayaknya kurang nyambung ya jemaah ya. Ya. Gimana ini? Biar nyambung gimana caranya?
biar materinya nyambung. Jadi seolah kendati dua pemain tapi substansinya satu, kan begitu ya. Ya, bisa kita sambungkan Ustaz? Nah, baik. Ana sedikit berijtihad, kalau benar ijtihad saya, ya, kalau bisa disambungkan, ya alhamdulillah. Kalau tidak, ya insya Allah semua ilmu agama itu nyambung, nyatu semua. Ya, saya berpikir begini, para sahabat, bagaimana semangat untuk mencari nasihat. Kemudian nasihat takwa yang disampaikan Nabi. Kemudian bagaimana ketulusan jiwa para sahabat. Kan begitu? Ya. Kemudian bagaimana Rasul mewasiatkan kepada mereka untuk selalu taat pada penguasa dan pemimpin dalam kebaikan. Kemudian Rasul mewasiatkan kalau terjadi perbedaan, perselisihan, kalian kembali pada sunnahku. Kemudian tidak cukup sunnah Nabi, sunnah khulafa ar-rasyidin. Mereka para sahabat. Inilah jalan yang harus kita ikuti. Inilah konsep hidup yang harus kita jalani. Dan itulah jalan para salafus soleh. Dan itulah manhaj salaf. Nah, mungkin dari sisi ini nyambung nih judulnya. Mungkin bisa begitu Ustaz? Ya. Nyambung ini. Nah, untuk menjaga keutuhan tadi dan kesempurnaan dan kemuliaan tadi, ketakwaan, ketaatan kepada penguasa dalam kebaikan dan ketulusan jiwa para sahabat, itu semua termasuk ke dalam bingkai manhaj salaf. Nah, apa saja hal-hal yang menyelisihi manhaj itu? Nah, mungkin di sini sisi apanya? Korelasinya di sini. Ya, itu ijtihad ana, kalau benar alhamdulillah. Ya, kalau salah dimaafkan, ana istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ana akan berusaha ya menjelaskan kalau si hubungan judul dan substansinya tadi mungkin sudah mulai agak nyambung. Tapi apa yang dimaksud atau perkara-perkara yang menyelisihi manhajus salaf tadi? Waktu yang tersisa hanya 20 menit. Ya. Setelah itu akan nanti ada tanya jawab dan tanya jawab yang akan dijawab oleh Ustaz Farhan. Karena tadi siang ana yang menjawab, maka sekarang beliau yang akan menjawab, insyaallah. Jadi satu-satu. Ana yang nanti akan membaca soalnya, beliau yang menjawab. Muttafaqna Ustaz. Hati yadak. Sabi. Barakallahu fikum. Imas sekalian rahimakumullah. Kita lanjutkan. Baik. Kita telah sepakat bahwa jalan dan konsep hidup yang benar di dalam menjalani syariat Islam ini adalah jalannya generasi terbaik umat ini, yaitu para salafus saleh. Sahabat tabi'in dan atba'ut tabi'in dan generasi tabi'in umat ini. Bukan saya yang mengatakan, bukan saya yang merekomendasikan, tapi pujian dari Allah dan rekomendasi dari Rasulullah SAW. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian umat yang terbaik yang dilahirkan ya ke permukaan bumi ini untuk manusia menyuruh pada kebaikan. Para sahabat dari kalangan muhajirin wal ansar dan setiap orang yang mengikuti mereka. Dan Rasul juga telah menjamin kebaikan itu. Khairun nasi qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik generasi manusia yang hidup di kurunku. Kemudian yang datang sepeninggal mereka, tabi'in. Kemudian yang datang setelah tabi'in dikenal dengan atba'ut tabi'in. Ini tidak diragukan lagi. Ya. Sehingga barang siapa yang ingin
selamat dan ingin bahagia di dalam beragama ini, baik di dalam berakidah atau ibadah atau berakhlak dan segala lini kehidupan, segala aspek agama ini, tiada pilihan kecuali hanya mengikuti apa yang diwasiatkan oleh Nabi SAW dalam hadis Irbad itu tadi, dan juga dalam hadis yang lain tentang firqah yang selamat, yaitu ma ana alaihi al-yawma wa ashabi, apa yang aku jalani pada hari ini, yaitu di zaman hidupnya Rasul dan juga para sahabat. Dan secara khusus khulafa ar-rasyidun, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa ar-rasyidin, ikutilah sunnahku dan sunnah para khulafa ar-rasyidin. Naam. Oleh kerana itu kita harus selalu bersungguh-sungguh mempelajari ya manhaj yang benar ini dan mewaspadai seluruh hal-hal yang akan merusak loyalitas kita, kecintaan kita terhadap manhaj yang benar ini, yaitu jalan hidup. Jadi manhajus salaf itu bukan pemikiran, bukan hasil rekayasa atau sebuah logika pemikiran konsep yang diada-adakan, yang dicetuskan, ya, atau sebuah sekte atau kelompok, bukan. Tapi ini semata-mata adalah ittiba, mengikuti wasiat Rasul di dalam beragama, ikuti jalanku dan para sahabat. Nah, apa saja hal-hal yang menyelisihi, atau di antara hal yang menyelisihi, karena banyak yang menyelisihi manhaj salaf itu, di antara hal yang harus kita waspadai agar ketulusan loyalitas kita kepada manhaj yang benar ini dan kita selalu istiqamah di atas kebenaran ini, yang pertama yang sangat berbahaya yaitu ittiba'ul hawa, mengikuti hawa nafsu. Mengikuti hawa nafsu ini perkara yang sangat berbahaya. Perkara yang akan merusak agama, perkara yang akan merusak loyalitas seseorang terhadap agama yang mulia ini. Tidak akan sempurna seseorang dalam mengikuti agama, mengikuti manhaj para salafus saleh, kecuali bila dia meninggalkan hawa nafsu, kecuali bila dia hanya mengikuti wahyu. Maka tidak akan mungkin seorang mengikuti wahyu kecuali bila meninggalkan hawa nafsu. Sehingga setiap yang menolak wahyu, maka pasti dia mengikuti hawa nafsu. Qala Allah Ta'ala, fa in lam yastajibu lak fa'lam annama yattabi'una ahwa'ahum. Jika mereka, wahai Muhammad, tidak menerima seruanmu atau kebenaran yang engkau bawa, wahai Muhammad, al-haq, wahyu, maka ketahuilah mereka itu hanya mengikuti hawa nafsu. Pengekor hawa nafsu, budak hawa nafsu. Tidak ada yang menyebabkan mereka mendustai, menolak kebenaran yang datang dari Allah dan Rasulnya kecuali hawa nafsu. Wa kadzabu wattaba'u ahwa'ahum. Wa kadzabu, mereka mendustai kebenaran Al-Quran. Wattaba'u ahwa'ahum, dan mereka hanya mengikuti hawa nafsu mereka. Dan tidak ada orang yang lebih sesat daripada orang-orang mengikuti hawa nafsu.
Wa man adallu mimman ittaba'a hawahu bighairi hudan minallah. Maka adakah orang yang lebih sesat daripada orang yang mengikuti hawa nafsunya tanpa petunjuk dari Allah? Sehingga tatkala dia telah mengikuti hawa nafsu, maka dia menjadi budak hawa nafsu, mentuhankan hawa nafsunya. Afara'aita man ittaba'a hawah. Tidak akan memperhatikan orang yang mengikuti hawa nafsunya. Tatkala dia mengikuti hawa nafsunya, maka menjerumuskan dia ke dalam neraka, wal iyazu billah. Sehingga tidak satupun di dalam Al-Quran Allah menyebutkan dalam ayat, menyebutkan tentang hawa nafsu kecuali dalam konteks celaan. Ya. Ma dzakarallahu al-hawa fil Quran illa dzammahu. Begitu kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Tidak Allah menyebutkan tentang hawa nafsu kecuali dalam konteks celaan. Karena tidak ada hawa nafsu yang terpuji. Sehingga dalam hadis, kendati hadisnya ya, sanadnya dhaif, tapi maknanya benar. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta yakun hawahu taba'an lima ji'tu bih. Ya. Tidaklah sempurna iman seorang sampai ya hawa nafsunya mengikuti petunjukku. Artinya kalau dia mengikuti hawa nafsunya, berarti pertanda imannya berkurang. Bila dia menuhankan hawa nafsunya, boleh jadi itu pertanda imannya telah terkikis dari hatinya dan jiwanya. Sungguh sangat berbahaya, ya ikhwah. Nah, akan tapi yang menjadi pertanyaan, apa saja ya bentuk-bentuk ya ittiba'ul ahwa? Apa saja fenomena yang menunjukkan kepada ittiba'ul hawa, bahwa yang demikian itu merupakan bagian dari mengikuti hawa nafsu. Yang pertama, di antara bentuk mengikuti hawa nafsu adalah menolak kebenaran. Tadi telah jelaskan. Yang pertama, tatkala datang al-haq dan standar kebenaran qala Allah wa qala Rasul, tidak ada standar kebenaran selain itu. Qala Allah wa qala Rasul, datang kebenaran, lalu dia tolak kebenaran tersebut dengan alasan mungkin tidak sesuai dengan akalnya, tidak sesuai dengan budaya dan tradisinya, tidak sesuai dengan pendapat ustadznya, tidak sesuai dengan pendapat buyanya, tidak sesuai dengan pendapat pak yainya, tidak sesuai dengan pendapat profesornya, dosennya, tidak sesuai dengan visi dan misi lembaganya, tidak sesuai dengan visi dan misi organisasi, ya, ADRT dan juga berbagai aturan undang-undang yang dalam sebuah perhimpunannya, dia tolak. Kenapa? Enggak cocok. Atau dengan mazhabnya, ketahuilah ini sesungguhnya adalah hakikatu ittiba'il hawa, karena mengikuti hawa nafsu. Radul haq. Dan itu merupakan bentuk kesombongan yang sesungguhnya. La yadkhulu jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin minal kibr. Ya, tidak masuk surga seorang yang ada di hatinya mithqalu dzarrah, secuil kesombongan. Dan Rasul menjelaskan hakikat ya kesombongan itu apa? Batrul haq wa ghamtun nas, menolak kebenaran dan menghina, merendahkan manusia. Nah, maka jika kita betul-betul tulus dalam mengikuti manhaj yang benar ini, tiada lain yang kita cari, yang kita ikuti kecuali hanya al-haq. Tujuan kita duduk di majelis ilmu mencari al-haq, bukan mencari kesalahan-kesalahan ustaz untuk dilaporkan kepada ustaz yang lain misalnya. Ya.
Kita datang ke majelis ilmu sebagaimana kata Imam Ahmad rahimahullah, perbaiki niat kita. Ya. Telah sampaikan bahaya riya dan bagaimana keutamaan keikhlasan. Niat kita datang ke majelis ilmu ini bukan karena Muhammad Nur Ihsan, bukan karena Ustaz Farhan, bukan ustaz-ustaz yang lain. Tapi kita mendapatkan di majelis ini ilmu yang akan menghilangkan berbagai kebodohan-kebodohan yang menyelimuti diri kita. Ini tujuan kita. Ya, ini tujuan utama. Itulah pertanda keikhlasan. Ya. Tapi tatkala niatnya telah lain, ya, maka itu pada hakikatnya karena mengikuti hawa nafsu dia. Imam Ahmad pernah mengatakan, talabul ilmi la ya'diluhu syai'un idza saluhatin niyyah. Qila wa ma salahun niyyah ya Aba Abdullah? Qala an tanwi fi talabil ilmi raf'al jahli an nafsik thumma an ghairik atau kama qala rahimahullah. Menuntut ilmu suatu ibadah yang tidak ada tandingannya dalam keutamaan dan keagungannya, akan tetapi dengan syarat niatnya tulus. Niatnya tulus. Tulus itu ikhlas, suci, murni. Berarti tidak ternodai dengan sedikit pun noda. Tulus lillah. Bukan karena instruksi ustadznya dia pergi. Kalau tidak diinstruksikan ustadznya dia enggak pergi. Karena takut nanti kalau pergi ustadznya marah. Karena mungkin majlis yang dihadiri tidak direkomendasi oleh ustadznya, misalnya seperti itu. Ya. Ini ikhlas dia datang atau karena ustadznya? Udah belajar kan teori ikhlas sudah ya? Dalil-dalilnya, nah sekarang praktek. Jadi ikhlas ini bukan sekedar menghafal dalil. Apal wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin, ala lillahi dinul khalis. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Wa'alam annahu la ilaha illallah. Itu dalil. Kalau dihafal pun dalil, tidak diamalkan, tidak bermanfaat di sisi Allah. Betapa banyak orang tidak hafal dalil. Orang-orang yang masyarakat yang mungkin sangat minim ilmunya, tapi tingkat ketulusannya melebihi tingkat para ustaz-ustaz menyampaikan keikhlasan dan para tulabul ilmi. Ini realita ya jemaah. Karena permasalahan ikhlas bukan sekedar cukup dihafal, ya kan? Tapi aplikasi. Pembahasan ikhlas itu yang lebih dominasi adalah aplikasi dan praktik. Sehingga inilah yang dilakukan oleh para sahabat dahulunya, para ulama salafus saleh. Sebagian mengatakan, ma'alajtu syai'an asyaqqa ala nafsi min niyati. Tidak ada satupun perkara yang sangat berat untuk selalu saya perjuangkan daripada mempertahankan ketulusan niat. Maka tatkala niat kita keliru atau niat kita tidak tulus menuntut ilmu, ini ittiba'ul hawa. Makanya kendati bertahun-tahun belajar, hadir di majelis ilmu tidak membawa perubahan kepada sikap, perilaku dan akhlak. Kenapa? Karena niatnya salah. Ini perkara yang menyelisih manhajus salaf. Ya. Ini termasuk ittiba'ul hawa. Menolak kebenaran tadi dengan alasan, ya berbagai alasan. Ini harus kita tinggalkan hal yang seperti itu. Karena al-haqqu ahabbu ilaina min kulli ahad. Begitu dikatakan oleh para ulama dan begitu menghakikat yang sesungguhnya. Kebenaran itu lebih kita cintai daripada siapapun. Kita
cinta kepada ustaz kita? Pantas, karena dia mengajarkan hak pada kita. Kita cinta dan hormat kepada guru kita karena dia mengajarkan al-haq, yang mengajarkan kita alif ba ta tha. Bisa baca Al-Quran, ya kan? Akan tetapi al-haq lebih kita cintai daripada ustaz kita. Al-haq, kebenaran lebih kita cintai daripada ustaz kita. Ini harus ditanamkan. Ini perkara yang sangat prinsip. Tapi tatkala perkataan seseorang lebih kita cintai dari al-haq, inilah hakikat yang sesungguhnya ittiba'ul hawa, mengikuti hawa nafsu. Batrul haq, menolak kebenaran. Maka waspada jemaah. Ini yang pertama di antara fenomena atau bentuk ya mengikuti hawa nafsu, menolak kebenaran, menolak al-haq dengan alasan mungkin tidak sesuai dengan logika dia, tidak sesuai dengan hal-hal yang selama ini menjadi budaya dan tradisi dia. Datang sunnah, qala Allah, qala Rasul, ya, tapi dia masih mengedepankan hadza ma wajadna alaihi aba'ana. Ini yang kami warisi dari para leluhur dan nenek moyang kami. Ada ittiba'ul hawa. Ya. Betapa banyak alasan yang seperti itu menjadi penyebab orang-orang menolak kebenaran. Bahkan orang jahiliyah yang menolak dakwah tauhid, penyebabnya ini. Nah, karena Nabi Muhammad datang membawa tauhid, mengajak mereka untuk bertauhid, mengucapkan la ilaha illallah, meninggalkan apa yang mereka ibadati, warisan diwarisi secara turun-temurun. Kan begitu? Dari nenek moyangnya menyembah patung berhala, ya. Al-Uzza wa Manat Walad dan yang lain-lainnya, kan begitu? Dan juga meninggalkan tradisi jahiliyah mereka. Sehingga tatkala Nabi datang hanya untuk mengikhlaskan niat, mengikhlaskan ibadah kepada Allah, menjadi hamba Allah bukan menjadi hamba hawa nafsu, mereka mengatakan in hadzal syai'un ujab. Ini hal yang sangat aneh dan sangat asing sekali. Ya, ajalal alihata ilahan wahida in hadzal syai'un ujab. Apa mau mereka menjadikan ilah sembahan yang satu, lalu kemana ilah-ilah kita yang banyak? Ini suatu yang aneh kata mereka. Nah, jadi ittiba'ul hawa, di antara ya bentuk ittiba'ul hawa, menolak kebenaran dengan alasan bahwa ini tidak sesuai dengan budaya dan tradisi kita. Nah, ini di antara bentuk ittiba'ul hawa. Di antara bentuk ya ittiba'ul hawa, apa yang dikenal dengan istilah at-ta'assub, fanatik. Fanatik baik itu kepada seorang atau golongan atau lembaga atau yayasan atau organisasi atau kelompok-kelompok kajian tertentu, atau fanatik kepada ras, suku, kan begitu, daerah, atau fanatik kepada partai politik, ya, yang intinya fanatik kepada selain Al-Quran dan hadis. Ini hakikat ittiba'ul hawa. Nah, karena kita mengetahui al-ismah lirrasul sallallahu alaihi wasallam, ya, bahwa rasul yang terpelihara dari kesalahan, yang dijaga dari kesalahan. Beliau maksum, dijaga oleh Allah dalam menyampaikan risalah dari berbagai
kesalahan, kekufuran, kesyirikan, dosa besar. Kendati khilaf para ulama apakah dosa kecil juga beliau maksum. Khilaf para ulama, akan tapi yang sahih beliau juga terkadang muncul dari beliau SAW hal-hal yang dalam bentuk dosa kecil tadi, tapi Allah langsung seketika meluruskan, membenarkan, tidak dibiarkan. Sehingga kita mendapat seperti dia mengerutkan wajahnya, kan begitu, abasa wa tawalla dan yang sejenisnya. Adapun dalam menyampaikan al-haq risalah, beliau ma'sum. Itu yang diyakini oleh ahli sunnah. Maka apa yang datang dari beliau wajib diikuti, itu pasti kebenaran. Sebelum mengatakan pada sebagian sahabatnya, uktub ma kharaja min fiyya illa al-haq. Tulislah, karena tidak ada yang keluar dari mulut kecuali kebenaran. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Kan begitu? Lihat, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Bagaimana korelasi tadi? Bahwa tatkala suami ikuti hawa nafsu, maka dia akan berbicara dengan kebatilan. Tapi tatkala dia meninggalkan hawa nafsu, dia akan bicara dengan al-haq. Naam. Sehingga Rasul tidak mengikuti hawa nafsu kecuali hanya wahyu. Naam. Ini tolong diperhatikan. Maka tidak ada sikap fanatik siapapun. Sebab kaedahnya sebagaimana kata Imam Malik rahimahullah, kullu minna yu'khadhu min qawlihi wa yuraddu illa sahibu hadha al-qabr. Wa asyara qabr Nabi SAW. Illa sahibu hadha al-qabr. Siapapun di antara kita bisa diterima perkataannya dan bisa ditolak, kecuali hanya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, waktu tersisa 5 menit. Ini yang ditunggu-tunggu dari tadi. Nah, ayo jemaah. Naam. Dan fanatik, sikap fanatik baik pada madhab, pada kelompok tertentu yang mengatakan fanatik itu hakikatnya mengatakan bahwa kebenaran itu hanya sama kelompok tertentu fulan dan seterusnya. Adapun yang lain itu tidak benar. Itu batil. Nah, itulah sikap fanatik dan itulah yang sungguh sangat bertentangan dengan manhaj salafus saleh. Kita hanya fanatik pada al-haq. Siapapun ustadz kita, siapapun guru kita, itu bisa bersalah, bisa benar, bisa salah. Dan sebagaimana kata para ulama, kullu qailin yustadallu liqaulihi illallah wa rasuluh. Setiap yang mengatakan suatu perkataan, pendapat, maka yustadallu lahu. Kita harus cari dalil untuk membuktikan kebenaran pendapatnya, sikap dan perilakunya. Kecuali perkataan Allah dan Rasulnya, itu adalah dalil. Enggak perlu dicari lagi dalil yang lain membenarkan. Itulah dalil. Baik, kebenaran tadi. Ada hakikatul ittiba. Inilah hakikat ittiba. Nah, sehingga tatkala telah datang hadis yang sahih, tidak ada pilihan lain. Telah jelas kebenaran, tidak ada pilihan lain. Bagaimana para imam-imam ahli sunnah wasiatkan kepada kita, seperti Imam Syafi'i rahimahullah, bila aku mengatakan suatu pendapat, kemudian kalian dapatkan hadis yang sahih menyelisih pendapat, tinggalkan perkataan dan pendapatku, ambillah hadis yang sahih. Inilah hakikatul ittiba, inilah hakikat mengikuti manhajus salaf. Itu yang dilakukan oleh para ulama. Maka tidak ada fanatik, tidak ada ta'assub. Jika fanatik tidak boleh kepada Abu Bakar, kepada Umar, kepada Uthman, kepada Ali secara individu. Tapi fanatik pada ijma' sahabat, karena ijma' kebenaran.
Tapi secara individual mereka tidak maksum. Tapi secara kolektif itu ijma, itulah ijma yang mu'tabar. Ijma para sahabat. Dan wajib kita ikuti ijma tadi. Karena ijma kebenaran, innallaha la yujmi'u ummati 'ala dhalalah. Allah tidak akan mengumpulkan umat ini di atas kesesatan. Tapi secara individual Abu Bakar bisa bersalah, Umar bisa bersalah, Uthman bisa bersalah. Karena mereka manusia. Itu akidah ahli sunnah. Tapi kalaupun mereka salah karena mereka para sahabat, kesalahan mereka itu melebur ya dalam samudra kebaikan dan perjuangan mereka. Tapi kita tidak boleh mengikuti kesalahan itu. Kalau itu ya hal yang demikian itu pada para sahabat, apalagi kita. Apalagi imam-imam setelah mereka. Ya, apalagi ustaz-ustaz kita di zaman sekarang ini. Ya kan? Apalagi yang berbicara siapa dia? Malu untuk duduk depan seperti ini. Ya kan? Tapi ya Allah berikan ya ujian kepada kita. Sehingga mungkin ini Ustadz ini Masya Allah ya begitu. Tidak ada apa-apanya. Ya. Kan begitu. Maka hendaklah kita betul-betul tulus dalam mengikuti manhaj salaf ini. Ya. Jangan kita jadikan manhaj salaf sebagai tunggangan kita, lalu kita bajak untuk kepentingan kita. Apalagi kalau kepentingan dunia kita. Ya, dengan berbaju salaf, berbaju manhaj salaf. Ya. Karena manhaj salaf ini manhaj yang al-haq. Ya, orang-orang yang lurus fitrahnya mencari hal ini. Orang-orang yang berpendidikan, yang masih waras cara berpikirnya, dia mencari. Kenapa? Karena sesuai dengan logika yang sehat dan fitrah yang lurus. Tapi kalau pikiran telah dihantui oleh hawa nafsu, ya sikap fanatik, maka yang benar itu akan menjadi apa? Yang batil menurut dia. Yang baik akan menjadi yang jelek, yang ma'ruf akan menjadi mungkar. Karena telah berubah timbangannya, ya standarnya. Baik, jemaah sekalian rahimakumullah. Jadi pada malam ini hanya satu yang bisa disampaikan, ittiba'ul hawa. Ya, itu salah satu. Ya, itu saja yang bisa saya sampaikan. Karena waktu ana udah lebih 5 menit, tadi 5 menit tapi lebih dari 5 menit. Ya, sekarang tibalah ya giliran atau episode yang selanjutnya. Ustaz Farhan akan maju di depan sini, ana akan membacakan pertanyaan dan beliau yang menjawab. Fadhali Ustaz, barakallahu fiik. Ijlis huna ya Ustaz, ta'al. Ikhwafidin, kita masuk tanya jawab. Bagi antum yang punya pertanyaan, bagi akhwat juga yang di belakang punya pertanyaan, insyaallah akan jawab oleh Ustaz kita. Ta'al Ustaz. Baik. Fadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung jawab. Jadi yang bertanya Jamaah yang itu yang akan menjawab. Karena yang bertanya lebih paham dari yang ditanya. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah, sebagaimana yang sering kita dapatkan dari guru-guru kita, dari para masyayikh dan asatidzah, bahwa di antara konsekuensi nilai tauhid adalah memenuhi permintaan orang yang meminta dengan nama Allah. Maka dengan ini saya meminta kepada guru kita Ustadz Muhammad Nur Ihsan dan kepada panitia ya untuk memaklumi permintaan anak ini agar yang menjawab pertanyaan adalah guru kita Ustadz Muhammad Nur Ihsan. Karena saya ucapkan hal ini demi Allah, bukan karena saya ingin tawadhu, tapi memang inilah adab yang kita dapatkan dari ulama kita. Tidak mungkin saya menjawab pertanyaan ini sedangkan saya baru lahir. Ustadz kita sudah menuntut ilmu agama, beliau sudah berdakwah, dalam keadaan saya belum tahu apa itu sunnah dan apa itu kata salaf. Maka insyaallah ta'ala sama-sama kita akan menyimak jawaban dari guru kita dan orang tua kita terhadap pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Baik, yang pertama Ustadz.
Yang pertanyaan yang paling mudah. Baik Ustaz, barakallahu fiik. Di sini ada pertanyaan Ustaz tertulis dengan bahasa Arab. Satu sisi kita apresiasi semangatnya saudara kita ini dalam menulis pertanyaan dengan bahasa Arab. Dan di sisi lain saya memberi nasihat mewakili Ustaz agar sungguh-sungguh lagi belajar nahwu karena tulisannya ada hal yang bertentangan dengan kaidah nahwu. Ya Ustaz, aktsaruna fi hadhihi al-muhadarah syabab. Kebanyakan kami di dalam daurah ini adalah jomblo. Baik, aktsaruna syabab. Berikan kami nasihat Ustaz terkait kehidupan jomblo. Mungkin maksudnya non nikah bukan jomblo. Baik, silakan Ustaz. Baik, Ana melihat yang banyak bukan yang jomblo di sini. Mungkin mereka merasa jomblo Ustaz dirinya. Baik. Bima anna hadha as-su'al bil Arabiyyah, fasaujibu bil Arabiyyah. Tamam. كذا تشجيعا للإخوة وتفهيما للجميع. نعم أيها الإخوة والأخوات، ما من شك إن مرحلة الشباب من أخطر المراحل التي يمر بها الإنسان في حياته، ولكن في نفس الوقت هي من الأمور التي لو وفق الشباب لانتهاز هذه الفرصة، هذه المرحلة على ضوء على هدي النبوي والشرع الإلهي، فإنه سيكون له شأن في مستقبل حياته. Fahimtum ya? Baik, barakallahu fikum. Jadi begini. Jadi marhalah umur ya, pasti kehidupan yang kita lewati, masa muda. Ini adalah umur dan waktu-waktu yang sangat menentukan. Ya, bagi kehidupan seorang. Ya. Sampai-sampai dalam hadis dijelaskan sebagian di antara nikmat yang akan ditanya oleh Allah an syababihi. Aina syabab? Anjurkan hadisnya. An syababihi fima afnah. Syababnya, masa mudanya kemana dihabiskan? Naam. Dan an umrihi fima ablah. Umurnya dihabiskan kemana? Padahal masa muda itu termasuk dari umur, tapi kenapa dikhususkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menunjukkan, menjelaskan bahwa masa muda, syabab, Allah berikan kekuatan, kemampuan membaca, ya, memutalaah, mengkaji, dan potensi yang luar biasa, umur-umur yang sangat produktif sekali. Ini kalau betul dimanfaatkan untuk ketaatan kepada Allah, mempersiapkan diri untuk memikul amanah, mempersiapkan diri untuk menjadi panutan umat, pemimpin umat di masa yang akan datang dengan ilmu dan kesabaran keyakinannya. Dihabiskan waktunya untuk menggali ilmu agama, menghafal ayat-ayat Allah, menghafal hadis-hadis Nabi SAW, menjaga kesucian diri dan hatinya, sehingga Allah ta'ajub dengan seorang hamba pemuda, ya, dan pemuda laisa lahu sabwah, yang tidak memiliki kecenderungan untuk berbuat maksiat. Allah ta'ajub dengan pemuda yang seperti itu, sehingga di antara, ya, orang-orang yang akan dinaungi di akhirat kelak di bawah naungan Allah, syabab. Ya, syabab yang nasya'ah, yang tumbuh di atas apa? Ketaatan kepada Allah. Jadi syabab, pemuda, masa depan Islam, dakwah sunnah ini ada di tangan antum. Tuluskan niat.
bersungguh-sungguh, ihris ala ma yanfa' wasta'in billah. Bersungguh-sungguh untuk kebaikan dalam agama dan dunia. Wasta'in billah. Jangan habiskan waktu ya untuk hal-hal yang sia-sia. Karena ini akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala secara khusus para syabab dan kita semuanya. Oleh karena itu, dan hendaklah syabab selalu memiliki sifat ya al-hilmu, santun, wa adamul isti'jal, dan tidak tergesa-gesa. Ya. Karena seiring dengan perjalanan waktu dan bertambahnya umur, kematangan berpikir itu semakin bertambah. Maka janganlah tasta'jil, belajar yang sungguh-sungguh. Jangan sibuk diri dengan mengomentari berita-berita dan informasi di media sosial. Habis waktu. Padahal kalau dia gunakan untuk membaca ayat-ayat Allah, menghafal hadis-hadis, kita akan melihat bahwa itulah yang akan dibutuhkan oleh umat. Masa depan umat Islam, terlebih lagi dengan semakin masifnya perkembangan dakwah, semakin hausnya umat pada ilmu, membutuhkan para ulama yang betul-betul tulus, ulama-ulama yang memiliki azimah yang qawiyah dan semangat memperjuangkan agama, ketulusan yang tiada mereka harapkan cari ridha Allah Subhanahu wa taala. Menjadi rujukan umat. Ini yang harus diperhatikan ya syabab, ya, apalagi zaman fitnah zaman sekarang ini. Ya, zaman fitnah, seorang syabab harus membekal diri dengan ilmu dan memiliki komunikasi, ya, dengan memiliki hubungan yang baik dengan para ahli ilmu. Nah, dan jadilah seorang pemuda yang memiliki adab yang mulia. Kendati kita belajar, mungkin menghafal, mungkin ustaz kita yang mengajar alif bata, mungkin tetap itu yang diajarkan dia bertahun-tahun. Tapi kita mungkin belajar, atau mungkin bisa keluar negeri dan Timur Tengah misalnya belajar, maka hendaklah adab dijaga kepada para ustaz, pada alim ulama. Buktikan bahwa semakin pemuda itu belajar, semakin mulia akhlaknya, semakin santun sikap dan perilakunya. Ini yang kita inginkan. Ya, bukan semakin sombong. Ya, hati-hati. Ya. Oleh karena itu, mari pesan anak pada kita semua, syabab, manfaatkan waktu sebaik mungkin. Bersungguh-sungguh, ya, jangan fanatik pada kelompok golongan tertentu. Fanatiklah kepada al-haq, ya, pada kebenaran. Hada ma tayassara jawabuhu wa tamakkana yani dzikruhu fi hadhihi al-ajwibah. Wallahu waliyut taufiq, wallahu a'lam. Baik, Yakfi ya Ustaz. Ustaz, barakallahu fiik, ahsanallahu ilaikum wa baraka fi ilmikum. Pertanyaan berikutnya adalah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, ana lagi suka sama akhwat, tetapi dia belum mengenal sunnah, prinsip yang benar dalam beragama. Bagaimana caranya atau trik untuk mengajak dia kepada prinsip yang benar dalam beragama? Karena dia adalah wanita idaman saya, atau ana mau menikahinya. Ya. Nah, mungkin ada pelet syariah Ustaz. Mungkin langsung jawab Ustaz. Baik, silakan Ustaz. Barakallahu. Nah, pertanyaan yang lain. Fadhal Ustaz. Pertanyaan yang lain. Pertanyaan yang lain. Karena topiknya bukan masalah pernikahan. Baik, Masya Allah. Ya. Pertanyaan berikutnya, barakallahu fikum, apakah ada tanda-tanda diampuni dosa seseorang? Jika ada, apa saja Ustaz? Barakallahu fik. Nah, baik, jamaah sekalian rahimakumullah. Tadi ini yang paling cocok menjawabnya memang beliau, Ustaz. Kan tadi bicara masalah taubat kan begitu ya. Wallah sahih Ustaz. Nah, fadhal, ajib Ustaz. Ajib. Nah, sahih jamaah, beliau tadi bicara, maka beliau yang menjawab, fadhal ya Ustaz. Fadhal ya Ustaz. Barakallahu. Ma yanbaghi li an ujib. Allahu musta'an. Baik. Barakallahu. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Nah. Baik, apakah ada tanda-tanda ya bahwa taubat seorang itu ya
diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang tentunya tidak turun lagi wahyu ya. Kalau dahulu para sahabat yang melakukan kesalahan seperti Ka'ab bin Malik, langsung Allah turunkan taubatnya, kan begitu ya, diabadikan dalam Al-Quran. Rasul menyampaikan, sehingga kata Rasul begitu datang, ya selama 40 hari 40 malam beliau dibaikot oleh Rasul, tidak disalami, tidak disapa dan tidak diajak berbicara, bahkan tidak senyum. Dia datang semua mengalihkan wajahnya ke arah lain, kan begitu. Begitu datang turun taubat beliau dalam surat At-Taubah, maka kata Nabi SAW, abshir ya Ka'ab bi khairi yawmin waladatka ummuk, khairu yawmin mundu waladatka ummuk. Bergembiralah wahai Ka'ab, ya, dengan hari yang paling mulia semenjak ibumu melahirkanmu. Jadi hari-hari yang paling mulia dalam hidup kita, hari-hari yang paling indah dalam kehidupan seorang mukmin, tatkala Allah memberikan taufik kepadanya untuk bertaubat. Maka doa terus jemaah. Sebelum kita wafat, Allah berikan kemudahan bagi kita untuk bertaubat. Jangan lupa ini doa ini. Ya, taib. Kira-kira ada tanda Allah menerima taubat seorang hamba? Wallahu alam. Ya, tapi yang jelas bila seorang hamba bertaubat kepada Allah dengan taubatan nasuh, maka janji Allah pasti menerima taubatnya. Ya. Tubu ila Allah taubatan nasuha, asa rabbukum ayyukaffir ankum sayiatikum wa yudkhilakum jannah. Bertaubatlah kepada Allah dengan taubatan nasuh, maka Allah saya akan mengampuni kesalahan-kesalahan kalian. Taubatan nasuh, ikhlas. Kan begitu? Kemudian menyesali dosa yang pernah dilakukan, bertekad untuk terus melakukan ketaatan, tidak kembali ke dosa tersebut. Kemudian betul-betul ya sebelum ajal datang atau roh telah sampai ke kerongkongan, atau sebelum matahari terbit di belahan barat. Nah, bersegera. Nah, maka jika itu dilakukan, Allah pasti menerima. Man taba taballahu alaihi. Orang yang bertaubat, Allah menerima taubatnya. At-taibu min dzambi kama la dzambalah. Yang bertaubat dari dosa seperti tidak melakukan dosa. Nah, kemudian biasanya seorang yang terjerumus dosa kemudian betul-betul dia bertaubat, itu dia akan merasakan ketenangan dan menambah kekhusyukan batinnya, dan semakin betul-betul dia itu pasrah bersanding kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada kontak batin yang atau ketenangan jiwa dan ketentraman batin dia rasakan. Karena Allah memberikan taufik pada dia dengan taubat tadi, sehingga semakin khusyuk, terus ya bertambah harapannya kepada Allah, bukan berputus asa. Nah, bukan berputus asa. Kemudian biasanya dengan dia bertaubat, itu dia semakin termotivasi untuk beramal saleh. Dan kecintaannya kepada kebaikan. Maka perlu kita berdoa kepada Allah agar Allah menghiasi iman dalam hati dan jiwa kita. Dan juga menanamkan dalam diri kita kebencian kepada kekufuran, kefasikan dan ya kemunafikan. Nah, karena Allah yang akan habbaba ilainal iman wa zayyanahu fi qulubina, yang menanamkan kecintaan pada diri kita kepada iman dan yang menghiasi diri iman pada diri kita sehingga bersemi subur, ya bersemi dalam hati kita. Wa karraha ilainal kufra wal fusuqa wal isyan, dan juga yang menanamkan kebencian pada diri kita, dalam diri kita kepada kefasikan, ya fusuk, kemaksiatan dan juga kekufuran. Nah, jadi bila kita merasakan ada itu pertanda, ya di antara pertanda, wallahu a'lam, seperti itu. Jadi itu yang bisa Anda jawab. Kalau mungkin ada yang ingin disampaikan oleh Ustaz Farhan, karena ini topik yang sangat ya berkaitan dengan materi yang disampaikan beliau tadi, wallahu a'lam.
yakfi adhan jamaah. Naam. Ya. Demikian wallahu a'lam, dan semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa membimbing kita semua untuk kembali kepadanya, untuk senantiasa banyak beristighfar dan bertaubat, dan semoga kita terus menjaga ketulusan dan loyalitas kita kepada manhaj yang benar ini, dan semoga Allah juga menyelamatkan kita dari mengikuti hawa nafsu yang akan menjerumuskan ke kebatilan, bahkan sampai pada kekufuran. Waliyazubillah. Kita berdoa semua kita selalu teguhkan di atas tauhid dan sunnah, dan diwafatkan di atas tauhid dan sunnah. Ya, dan semoga juga Allah menanamkan dalam diri kita kecintaan kita kepada al-haq, kecintaan kita kepada majelis ilmu, dan semoga kita dijadikan oleh Allah hamba-hamba Allah yang berkasih sayang karena Allah, yang akan mendapatkan kemuliaan di akhirat kelak, yaitu berada di bawah naungan yang tiada naungan pada hari tersebut kecuali naungan Allah tabaraka wa taala. Ya, semoga pertemuan ini pertemuan yang diberkahi. Kemudian bila kita berpisah meninggalkan majelis ini, perpisahan yang akan senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah mengumpulkan kita di akhirat kelak di surga Firdaus, surga yang paling tinggi, sebagaimana kita berkumpul di surga dunia pada saat ini. Allahumma amin. Demikian, mohon maaf atas segala kekhilafan dan kekurangan. Wallahu a'lam wa sallallahu wasallam nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.